Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu kelima setelah Epifanias. Topik minggu kita pada hari ini ialah menjadi pengikut Yesus. Marilah kita bernyanyi. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat yang diambil dari buku Matius
pasal ke-7 ayat 21. Demikian hukum Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Siapa yang
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ini tertulis dalam Yesaya 6 ayat 9 sampai 13. Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom.
Jauh kami majolo warta jemaat dihita. Dikting nama ragam. Aparjolo guar ni minggu ta sadarion ima minggu palimahon dung Epifanias. Topik ni minggu ta sadarion ima gabe si ihuton Yesus menang bahasa Indonesia menjadi pengikut Yesus. Napa duahon torop ni par minggu di minggu nasalpu boy meta ida di lembar tikting na adong di hitabe. Napa teluhon pertangyangan di hari Rabu tanggal sia Februari 2022 pukul 10 sia wib di patupa huriata pertangyangan alani saroma hita tu parsaurani. Napa opaton par mingguan huria di hari Minggu tanggal 10 Februari 2022 di patupa huriata do par mingguon ima pukul 8.30 sahat tusia 30 wib ima sian wik Bethesda dot wik Exaudi berbahasa Indonesia jala di patupa do live streaming. Namangihut pukul 10.30 sahat tu 10 sada 30 wib sian wik Maranata dohot wik Estomihi marbahasa Batak. Napalimahon ruas Sibuanut di Tangiang. Ima Luki Lumba Tobing dirawat di ICU Rumah Sakit Antonius. Inang Nyonya Ismandalahi Burusagala dirawat di rumah. Dohot Amang As Hutapea dirawat di ICU Rumah Sakit Kota. Naponopon Pangapulion Sadarion patupaon ni huriata do Pangapulion tu yanakon ni amata PR sirait nahinan dung sipul minggu arian. Asareta mahita madohoti Pangapulioni alamat nasida di Gang Landak Onom nomor 72 Perumnas 2. Papituhon hari ulang tahun Majelis dohot ruas nihuria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dohot pernikahan tu ruas nihuriata na berulang tahun di mingguon ima mulai tanggal onom sahat tu tanggal 12 Februari 2022. Nat pembimbing ima Filipi 4 ayat 4 tajahama di bagasta. Tikting parhepengon boima tajaha di lembar tikting na adong dihita ganuk. Songonima tikting pakobasion parhepengon ni huriata di samingguon dot akanaing si hobasan tu minggu naroon. Moliate dia katangiang partisipasi dukungan di sude program huria saya ditupahi Tuhanima nasa pikiran gogo dohot pabahenata tu huriana ganuk mahita manangnya kon nasa pakobasion ni huria tu mingguon asa tu remer dalan bahen sangap di goar ni tuhatta mau liate. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis di dalam
kitab Markus pasal yang pertama ayat 16 hingga ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnyalah Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bercerita tentang mengikut Yesus adalah bukan segampang mengucapkannya, tapi mengikut Yesus, menjadi pengikut Yesus, tentu ada hal-hal yang harus kita pertaruhkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mengikut Yesus pasti akan mempertaruhkan hal-hal yang nyaman, hal-hal yang biasa kita lakukan, hal-hal yang membuat kita mungkin bersukacita, bersama-sama berkumpul dengan keluarga. Tapi ketika mengikut Yesus, maka itu akan ditinggalkan. Sama halnya bagaimana kita di tengah-tengah keluarga, jika orang tua mengajak anak-anaknya untuk berjalan santai misalnya, atau pergi kemana-mana untuk liburan, pasti akan banyak alasan-alasan anaknya. Bisa langsung ikut, bisa juga mempunyai alasan, "Pak, nanti kita cepat pulang." Atau punya alasan lagi yang lain-lainnya, "Saya tidak bisa ikut." Ada alasan tertentu di dalam kehidupannya. Itu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia dalam mengikuti Yesus. Bahkan Yesus juga menyampaikan beberapa perumpamaan tentang mengikut Dia, yaitu tentang penabur, di mana Yesus memberi taburan benih, tapi ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di semak berduri, ada yang jatuh di bebatuan, ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Dari firman Tuhan itu kita diajarkan atau dinasehati bagaimana kita, di mana kita sebenarnya mengikut Yesus ini, mengikut Tuhan ini. Dalam firman Tuhan diceritakan atau disampaikan bahwa para murid-murid ketika dia dipanggil, mereka dipanggil, Andreas dan saudaranya tadi Simon, ada juga dua bersaudara, disebut tadi namanya itu Yohanes dan Yakobus. Tentu mereka mempunyai usaha, ada kegiatannya, ada pekerjaannya, tapi ketika Yesus memanggil mereka, "Ikutlah aku," mereka langsung mengikuti. Apakah ini sesuatu yang langsung mujizat terjadi
Sebenarnya Yesus telah mengenal keempat orang ini sebelumnya. Telah bercerita, berkata-kata, maka ketika dipanggil, "Hei Simon, Andreas, ikutlah aku," mereka langsung mengikut. Itu artinya sudah ada perkenalan sebelumnya. Sudah ada perjumpaan sebelumnya antara Yesus dan keempat para murid ini sebelum muridnya. Jadi mereka sudah mengenal Yesus siapa itu. Selain campur tangan Allah itu sendiri, bahwa murid-murid pengikut Yesus akan ada juga. Ada pengikut pada zaman itu di mana mereka pada waktu ini ada juga terjadi pengikut-pengikut kepada orang-orang yang bisa memberi dia makan. Jadi di sana ada yang merantau, kebiasaan adat orang itu di Palestina dulu. Misalnya saya tidak mempunyai makanan dan minuman di rumah, lalu saya memperhambakan diri saya kepada orang lain. Bersediakah Bapak menerima saya bekerja di sini? Sedia dia diberi makan dan minum. Dan mereka sesukanya pulang. Misalnya saya sudah bosan Pak, saya pulang dulu, bisa. Saya tidak lagi kerja di sini Pak, bisa pulang. Tapi dalam firman Tuhan di sini kebiasaan itu tidak berlaku. Tapi yang berlaku di firman Tuhan bahwa Yesuslah yang memanggil. Bukan dia yang datang seperti para hamba yang tadi. Yang datang berhambalah saya. Tidak. Tapi di sini Yesus sendiri yang datang menjemput, ikutlah saya. Kau dulu penjala ikan, saya akan membuat engkau menjadi penjala manusia. Tentu berbeda. Itu artinya bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak karena dirinya sendiri. Dan ngalani dirita hita porsea tu de Batak. Tapi karena panggilan Yesus itu sendiri. Kita dipanggil, lalu kita menerima panggilan itu, lalu kita menjadi Kristen. Itu yang terjadi. Maka dalam firman Tuhan didokon di dalam Yohanes 15 ayat 16, "Dada hamuna mamilitau. Audo mamilit hamu." Nah, jadi Yesus yang memilih kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikutnya. Bukan kita yang memilih, tapi dialah yang memilih kita menjadi pengikut atau orang-orang yang dalam bersekutu di kerajaan Allah. Jadi bersyukurlah ketika kita dipilih untuk itu dan akan mempertahankan pemilihan itu, mempertahankan apa yang sudah disampaikan kepada kita dalam firman ini. Allah sendiri yang memilih, bukan kita. Bukan kita. Bisa-bisa saja kita secara manusia pergi pindah agama atau pindah aliran yang lain diikuti, tapi bisa saja dia kembali lagi karena kuasa Allah, karena Allah yang memilih. Bisa terjadi yang seperti itu. Dada hamu mamilit tahu, audo mamilit hamu. Jadi bersyukurlah ketika kita ini sudah dipilih menjadi orang-orang yang pengikutnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu ketika kita dipilih ada hal-hal yang perlu kita pertaruhkan, yaitu tadi meninggalkan keluarga,
meninggalkan harta, meninggalkan zona nyaman, meninggalkan kebahagiaan bersama keluarga. Ini sesuatu hal yang berat di dalam kekristenan. Ketika kita mengikuti Yesus, maka kita harus mampu meninggalkan keluarga kita. Meninggalkan keluarga kita. Meninggalkan bukan berarti berpisah, lalu dia tidak berbicara, lalu dia tidak berkunjung. Tidak. Tetapi dalam hal melakukan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus mempertimbangkan mana yang lebih utama di dalam kehidupan ini. Keluarga atau kerajaan Allah. Keluarga atau firman Tuhan. Keluarga atau kebenaran. Ini pertentangan hidup dan akan membuat kita mungkin akan menangis dalam memilih mana kebenaran. Mana kebenaran. Bahkan misalnya ketika ada keluarga kita melakukan kesalahan, lalu kita tidak mengingatkannya atau menasihatinya, karena memilih nanti saya marahan dengan suami, marahan dengan istri, atau marah dengan keluarga. Udahlah, biarkan ajalah kegelapan itu bersama-sama. Biarkan ajalah kegelapan itu ada tetap, asal kami bisa saling bicara, saling bersama. Tapi tetap ada kegelapan. Dalam firman Tuhan di sini mengingatkan harus meninggalkan itu. Meninggalkan bukan keluarganya secara fisik, tetapi perilakunya itu. Harus sebut atau lakukan mana yang seharusnya benar di hadapan Allah. Karena ketika kita menyembunyikan, Allah itu sendiri akan membuka itu. Dan setelah membuka, ikut kita terhukum. Ikut orang-orang yang tahu itu terhukum. Maka firman Tuhan, ketika ada engkau lihat salah tapi kamu tidak menegur, kamu termasuk berdosa. Jadi orang-orang sudah melakukan kesalahan lalu kita biarkan, biarlah situ. Nanti diingatin malah kita dicaci maki, lalu kita ini atau kita dipukul atau yang lain-lain. Lalu dia membiarkan kesalahan itu berjalan terus tanpa menasehati, tanpa memberi firman Tuhan untuk menirami atau menerangi pikirannya. Ini perlu di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah keluarga mengikut Yesus harus mengorbankan keluarga, mengorbankan hubungan-hubungan secara badani, dan lakukan firman Tuhan di dalamnya. Jadi keempat, murid Yesus yang telah dipilih atau dipanggil di dalam firman ini, mereka bukan mau bermusuhan dengan keluarganya, tidak, tapi mereka tetap mempunyai keluarga. Tapi saya lebih penting untuk mengikuti Yesus dalam memberitakan firman Tuhan, baik itu tengah keluarganya, baik itu di tengah-tengah kehidupan Yerusalem pada saat itu. Dengan cara begitu mereka mengikuti Yesus, tentu mereka sudah menjadi khotbah bagi keluarganya. Karena itu adalah kebenaran. Hidup di dalam mengikut Yesus. Jadi kita harus menjadi penasehat sebagai saudara-saudara yang dipanggil oleh Tuhan atau sudah menjadi pengikut Yesus. Dia harus menjadi penasehat di tengah-tengah keluarganya. Sekalipun harus berpisah, tapi kebenaran Allah harus dijunjung benar. Karena ketika kita tidak hidup di dalamnya, maka kita akan ikut juga terjerumus dalam kegelapan. Itulah keluarga yang pertama. Yang kedua, tentu ini juga berhubungan dengan keluarga atau apa yang dia alami selama ini.
yaitu meninggalkan zona nyaman. Pada saat itu 4 murid ini bukan termasuk mereka orang yang di bawah standar ekonominya, tetapi orang ini adalah menengah ke atas. Karena pada masa itu orang ini di tengah-tengah danau Galilea tadi banyak ikan. Lalu mereka menangkap ikan. Setelah ditangkap, bukan hanya untuk dimakan saja, tapi dijual juga di sekitaran itu. Jadi mereka menangkap, memberi makan juga orang lain. Tapi dari jualan itu mereka juga membenahi hidupnya. Bahkan di dalam teks kita disebut di situ ada upahan mereka. Tentu berarti orang-orang yang mempunyai anggota atau upahan, tentu ini sudah ekonomi lebih baik pada saat itu. Bukan berarti mereka tidak lagi bekerja untuk menghidupi keluarganya, tidak. Mereka tetap menghidupi keluarganya dengan apa yang ada, tetapi orang upahan yang bekerja, tapi mereka pergi memberitakan Injil bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mungkin mereka nyaman pada saat itu, nyaman berjalan, pergi ke danau, menabur jala, tungi tabur, itarik karung ikan, laut itu pinggir pantai, lalu dibakar, makan-makan bersama, main gitar bersama, minum tuak bersama, minum anggur, menari, karaokean, mungkin ya, nyaman mereka. Uang ada, bukan mereka kekurangan uang, tetapi mereka harus meninggalkan itu. Zona yang nyaman itu, meninggalkan yang indah itu, keluar kepada yang tidak indah sebenarnya di dalam kemanusiaan. Karena apa? Karena mereka memberitakan Injil belum tentu diterima orang lain. Mungkin mereka di rumah menasihati anak-anaknya langsung ya pak, ya pak. Tapi ketika mereka menasihati orang banyak, mereka ditolak. Mereka mungkin dicaci. Bahkan Yesus pernah dilempari dengan batu. Dilempari. Mereka menghadapi itu. Tapi mereka keluar dari zona nyaman yang makan tadi, yang ini. Mereka keluar memberitakan Injil dari zona yang nyaman tadi. Tentu kita ada orang yang enak hidupnya, tetapi dalam kegelapan. Bisa-bisa saja terjadi. Enak ekonominya, sejahtera, punya segalanya, tapi gelap. Bisa saja. Bukan berarti murid-murid begitu, tapi mereka pada saat itu orang biasa. Tetapi ketika Yesus memanggil, mereka ikut menjadi orang yang luar biasa, yaitu memberitakan firman Tuhan. Mereka menjadi penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Penjala manusia mengarahkan kepada kerajaan Allah. Tentu di tengah-tengah kehidupan kita ini perlu kita pertimbangkan. Misalnya ya, kalau hari raya itu biasanya jatuh kepada hari Minggu. Di sinilah sering dipertaruhkan iman orang Kristen. Hari Sabtu hari merah, hari Jumat sudah hari merah, lalu hari Minggu juga sudah tentu libur ya. Hari Senin baru masuk kantor. Maka dipertaruhkanlah iman orang Kristen pada minggu-minggu yang seperti ini. Tanggal-tanggal merah yang seperti ini. Langsung mertahima. Tu dia mahita. Wanda naizebu hita. Dalani mahita tu singkawang ina. Harus murai si hubereng hotel. Mga langi hita noni si tatuorikan mangkang hita. Alai gabi olo dulu padang marminggu.
tang martangia, tang marbinggu be. Alasan na nga balo jago ba, marangilutad dagiku, modum majuaw. Manang dang hubuan bajuku, dang hubuan sepatuku, bejonok do gereja misalnya di sini, bisa terjadi pertaruhan iman, zona yang nyaman itu, zona yang nyaman. Udah tuh gereja songoni, zona yang nyaman dia kalau ada martinju hari Minggu dah biasa di Indosiar atau TV One, zona nyaman dia nonton. Token naik mak, ngajam 10, beta mak, nah per dia jabuda. Bentar lagi, ikut. Alai dang nanggumari di dobe. Ipai mama, gaya terlabak matu gereja. Di dokon pendeta Bonar Lumantobing, dia masuk dari jendela ibadah liturgi karena sudah masuk tanpa di dalam nama Allah, Anak dan Roh Kudus. Dia masuk entah dari nama siapa lagi. Ibadah kita kan seperti itu. Maka ibadah kita berbeda dengan karismatik. Kenapa karismatik saya bandingkan? Karena karismatik bisa aja pengkhotbahnya tidak ada dalam ibadah itu dari awal. Dong pay telepon 5 menit nai saya sahak nama tu sida. Sahak betu konsistori. Datang MC-nya. Mari kita sambut firman Tuhan karena hamba Tuhan akan memberitakan. Baru Roma Padidai naik hujab. HKBP bukan seperti itu. Dan jemaat HKBP pun jangan seperti itu. Jangan mau masuk dari jendela liturgi, tetapi harus masuk dalam nama Allah, Anak dan Roh Kudus. Maka didokon mari hite warna debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dotot di perbadia. Semua persekutuan ini, semua orang-orang yang dalam persekutuan ini masuk dalam nama Allah, Anak dan Roh Kudus. Jadi ketika sudah lewat itu sebenarnya tumakong may paimamuse itu minggu siang. Maka tinggalkan zona nyaman itu. Untuk apa? Mengikut Yesus dalam hal ibadah. Tinggalkan zona nyaman itu mengikut Yesus dalam hal apa? Dalam hal kekeluargaan. Yang nyaman-nyaman itu perlu ditinggalkan. Karena terkadang kita mau jatuh dengan kenyamanan itu. Dengan berkat Tuhan bisa dia jatuh dalam dosa. Ada. Lupa dia bahwa apa yang ada ia miliki saat ini adalah berkat Tuhan. Maka dalam firman Tuhan dikatakan Matius 16 ayat 24, nasa nagiot mangihutonau di suadahomma dirina. Apa artinya? Orang yang mengikut Yesus harus mampu maswadahon dirina, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya, dan yang hidup di hidup ini adalah kebiasaan Tuhan Yesus, kebiasaan Allah, kebiasaan dengan firman Tuhan. Inilah khotbah bagi kita. Hagiot ni perdagingon. Ikut tertinggal. Ikut taswadahon dirita. Biar firman Tuhan yang tinggal. Biar roh Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Maka itulah yang dihidupinya setiap hari. Maka setelah kita mengatakan kita adalah pengikut Yesus, apa yang sudah kita lakukan? Bukan berarti mau di dalam firman Tuhan ini salah pemahaman kita, lalu pulang kita nanti kita tinggalkan keluarga kita pergi kemana-mana. Bukan itu. Tapi di dalam kehidupan mengikut Yesus adalah dia harus menjadi pemberita firman Tuhan.
tanpa harus mempertimbangkan zona nyaman atau hubungan keluarga, tetapi lakukanlah firman Tuhan. Itu yang terpenting dalam firman Tuhan ini. Yang kemudian kita harus menjadi penjala manusia. Di sini murid-murid Tuhan Yesus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita juga sebagai pengikut Yesus mesti begitu. Kita harus penjala manusia. Kenapa jala? Kenapa tidak mancing? Kenapa tidak setrum? Kenapa tidak yang lain-lain dilakukan? Tapi harus dijala. Ini adalah gambaran penjala manusia. Kita harus memberitakan Injil kepada siapapun. Karena ketika nelayan mencapakkan jalannya dan menariknya lagi, maka yang ada di sana ikan yang besar, ada ikan yang kecil, ada ikan yang muda, ada ikan yang sudah tua, ada ikan yang setengah tua. Lalu apa lagi? Ada macam-macam ikan. Dangolan si bahu dapat terus. Mana ikan lele? Tidak. Atau hanya ikan asin, kepala batu. Ketika dicampakkan jala, pasti bermacam-macam ikan. Mau disampaikan kepada kita saat ini adalah kita harus memberitakan Injil itu tanpa melihat batasan, tanpa melihat pertimbangan. Ngau tua unsia nau, tak perlu biot jamitan. Kalau dia tidak hidup dalam firman Tuhan, kenapa tidak dikopahi? Ngatu muaun sianau, tak perlu benasehatan non, perlu. Ketika dia tidak hidup di dalam hatuauna. Karena akan terjadi yang muda menasehati yang tua. Itu akan terjadi. Kadang-kadang kan sekolah minggu itu juga menasehati orang tuanya. Pak, antara aku gereja, tapi bapak nggak pernah gereja. Itu nasihat. Itu artinya mereka menjala ayahnya sendiri atau orang tuanya. Bisa terjadi. Atau istri juga mengatakan, ya gabi tukang ojek doho ba, kalau mengantarau doho merminggu, habe ngai berku gereja lau mulak ho muse. Itu juga firman Tuhan menjala. Asa mulak, asa pungu Tuhan Raja uni debata. Karena itu kita harus memberitakan Injil kepada siapapun. Memberitakan firman Tuhan kepada siapapun tanpa melihat resikonya. Tanpa melihat resikonya, tentu kita juga mempunyai hikmat yang daripada Tuhan. Dan Tuhan pun akan memberikan kepada kita rohnya. Bagaimana kita menasehati, bagaimana kita memberi penerangan atau keterangan Injil firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini sebagai orang yang sudah diikutkan. Ini diikutkan karena Yesus yang memilih kita. Diikutkan di dalam kerajaan surga, diikutkan dalam kematiannya dan kebangkitannya. Ketika itulah kita menjadi pengikut Yesus. Tak pernah kita ditanya, benar, pandita, betama roh maho mangiutonau takiahu bigi. Tidak. Lalu kudokon rolope. Tetapi ketika dia mati dan kita ikut di dalam kematiannya dan kebangkitannya, dengan kita menerima baptisan kudus, disitulah kita dipanggil menjadi pengikutnya, yang harus meninggalkan dunia ini demi kerajaannya. Demi kerajaan. Yang harus meninggalkan zona nyaman, kegelapan, walaupun enak itu harus ditinggalkan. Ihutum ma Yesus. Dihutum ma ibadah. Melalui firman ini, tentu kita sudah lama dipanggil menjadi pengikutnya. Apa yang sudah kita perbuat?
apa yang sudah kita perbuat. Lalu firman Tuhan yang tadi juga selanjutnya, dada hamu mamili tahu audo mamili tamu jalahu padiri hamu asalau marhuar ba marhuar kana de doon marperbue berbuah. Jadi buah akan terlihat. Dada hamu mamili tahu audo mamili tamu jalahu padiri hamu asalau hamu marperbue berbuah. Jangan tutupi kegelapan karena merasa nyaman. Jangan tutupi keberdosaan karena merasa dari sanalah saya hidup makan. Firman Tuhan jelas ke Ina dan ke Ama dalam minggu ini di Matius berapa itu? Jumoloma lului hamu harajaun ni debata doha tikorana dungi tabahonon nama aka odeng Tuhan. Matius onom ayat 27. Jadi kerajaan Allah. Ya, ketika kita sudah masuk dalam kerajaan Allah dan pengikutnya, maka kita harus marperbue, berbuah. Jadi ketika kita ditawarkan, nanti kamu mengikuti Yesus, kamu makannya dari mana? Luluyamu maju mulu harajaun di dapata, doho hasitunganna, hati korana, dungita baharon nama aka odeng Tuhamu. Jadi melalui firman ini juga, apa yang sudah kita punya saat ini, itu semua buah dari karena iman. Jadi mulu adong pejabuta, adong aka alat transportasi ta, adong motor, adong mobil, adong aka naasing nai, ala nata lului do harajaon ni debata. Alay mulu adong do pejabuna, dangang do pe mobilna, dangang do pe tanahna, bukan berarti dia tidak mencari Allah. Tapi tetaplah berdoa, beriman, supaya itu juga akan diberi pada waktunya juga. Bersemangat terus hidup di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan itu jelas, lului hamuma jumolo. Tabahonon nado Tuhamu, aka odeng narikot di tonga-tonga ni nguluta. Bisa kita sampai mati tidak akan mamora. Alai torusi leon hitamangan, sejahtera, lasrohata. Dang mamora, alai bui rap kudul amat tadoh inata, nang akayanakon, mertangiang memuji di mata. Itu juga harta yang paling berharga di hadapan Allah. Bisa saja berkelimpahan, tapi tidak pernah lagi bersama-sama. Karena apa? Ada bekas luka dan masih dipelihara. Tentu saat ini firman Tuhan menegaskan, pilih mana yang kau lakukan, panggilan Allah di dalam Yesus atau panggilan kehidupanmu sendiri di dalam dunia dan akan hidup di dalam kehidupan yang tidak kekal. Tetapi ketika mengikut Yesus, memberitakan Injil ke seluruh dunia, maka hidupnya akan hidup di dalam kehidupan yang kekal. Talului ma, tapili ma, alai si Joshua mandokon, alai yang kau doh dong aku sajabu, altahe, jauh bado, uluan nabi. Inilah jawaban kita. Alai yang kau doh dong aku sajabu, Jehovah dulu nami Yesus Kristus yang harus kami ikuti di dalam kehidupan kami. Jadilah pengikut Yesus yang setia kepadanya. Beritakanlah Injil kepada keluarga, beritakan Injil di dalam gereja, beritakan Injil kepada siapapun di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga,
Kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang mengajar, memberi kami tuntunan melalui firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami ini sudah Engkau pilih dan panggil di dalam Roh Kudus, lahir di dalam kematian dan kebangkitan, dan tentu hidup di dalam kerajaan-Mu. Firman Tuhan menegaskan kepada kami agar kami tetap mengikut Engkau, meninggalkan hal duniawi, meninggalkan zona nyaman yang hidup di dalam kegelapan. Tuhan Allah di surga, Kaulah yang memampukan kami untuk lebih mencintai rohani kami daripada dunia ini. Melalui panggilan-Mu itu, kami juga diundang dan diajak untuk kami memberitakan Injil kepada seluruh yang ada di dunia ini, tanpa melihat batas-batas, tanpa melihat tua atau muda, tapi firman Tuhan tetap diberitakan. Bapa di surga, inilah firman-Mu. Une mana naso une, tetap kami menjadi pemberita firman Tuhan. Bapa di surga, Engkaulah yang memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu, dan pakailah kami menjadi pemberita pengikut-Mu untuk menirami firman Tuhan di seluruh dunia ini, terlebih di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat Tuhan yang sakit hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah penyembuh, Maha Kuasa, dan Kau akan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat Tuhan yang merayakan ulang tahun dalam hari ini sampai hari Sabtu yang akan datang. Berkati, beri waktu mereka berenung apa yang mereka lakukan di sepanjang waktu atau umur yang Engkau berikan, dan membenahi dirinya untuk maju ke depan sesuai dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan yang telah mereka dengar, untuk senantiasa bersukacita dalam segala hal, bersukacita di dalam Tuhan. Bapa di surga, ampuni kami ketika kami melakukan kesalahan, supaya kami layak menjadi siraman firman Tuhan dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terpujilah Kau ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
kita berdoa untuk menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.